Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan saya di Anwar Humaini Channel. Seperti biasa, di sini saya akan mengulas berita-berita yang lagi ramai dibahas, entah itu terkait dengan Pilpres ataupun berita-berita yang lagi hangat. Dan sekarang yang paling hangat adalah terkait dengan pernikahan anak ragil atau anak bungsunya dari Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono, yang mana akan berlangsung pada tanggal 11 Desember besok akadnya di Jogja dan dilanjutkan dengan syukuran yang akan berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Nah, di sini saya akan mengulas ini ya, kebetulan kan saya dulu banget tuh liputan di istana, baik pada saat Presiden SBY ataupun presiden-presiden sebelumnya. Tapi saat Presiden Gus Dur waktu itu, oh iya, saya juga udah di istana waktu itu. Tapi kan waktu itu kan Gus Dur sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden, alias sudah mantan. Tapi saat Gus Dur menikahkan putrinya Yeni Wahid, waktu itu saya sedang liputan di istana, jadi saya liputan pada saat itu. Dan juga pada pernikahan putra dari Pak SBY, yakni Ibas, putra yang kedua, saya waktu itu liputan di istana Cipanas di Cianjur sana. Tapi waktu pernikahan putranya yang pertama, Agus Yudhoyono, waktu itu saya belum jadi wartawan ya, kalau nggak salah masih berada di Jogja, masih kuliah mungkin waktu itu. Dan pernikahan yang pernah bukan saya liput ya, karena waktu itu saya masih sekolah. Jadi presiden pertama kita, presiden kedua Soeharto waktu itu menikahkan putra bungsunya Tommy Soeharto dengan Tata siapa namanya lupa, yang mana sekarang udah cerai. Tapi waktu pernikahan putranya Pak Harto yang bungsu itu, waktu itu booming ya. Waktu itu saya masih sekolah dan pemberitaannya itu sampai di kampung-kampung, karena waktu itu saya tinggal di kampung ya. Dan bahkan kalau nggak salah itu pernikahannya diliput oleh banyak media asing. Dan mungkin lebih detailnya akan saya jelaskan satu persatu terkait dengan pernikahan-pernikahan dari berbagai presiden tadi, dari Soeharto dan Presiden Soeharto dengan sampai yang terakhir Presiden Jokowi ini, sebatas yang saya ketahui dan saya liput waktu itu ya. Untuk yang pertama, pernikahan pernikahan putra Presiden Soeharto, ini saya tidak meliput karena waktu itu saya masih sekolah. Dan pernikahannya berlangsung pada tahun 1997, setahun sebelum krisis moneter terjadi di Indonesia ya. Dan mungkin bukan mungkin ya, pastinya setahun sebelum Presiden Soeharto lengser pada saat itu. Waktu itu Tommy menikah pada tahun 1997 dengan Tata Cahyani. Jadi Tata Cahyani ini merupakan keluarga, kalau nggak salah keluarga ini ya, masih keturunan Nerat dari Keraton Solo. Tapi sangat disayangkan pernikahan mereka kandas pada tahun 2016. Tapi mereka telah dikaruniai 2 orang putra dan putri, yang mana saat ini ikut ibunya ya tinggal di Singapura. Dan seperti yang saya jelaskan di awal tadi, pernikahan Tommy Soeharto dengan Tata Cahyani ini menjadi perhatian publik Indonesia, bahkan publik dunia. Waktu itu saya masih sekolah, kalau nggak salah masih di pesantren juga. Waktu itu ada Mading ya, majalah dinding sana, memasang koran Jawa Pos kalau nggak salah, karena saya waktu itu di pesantren Jawa Timur. Di sana saya baca informasinya itu waktu ya dari situ, dari koran, karena waktu itu internet yang pasti belum ada kalau nggak salah ya. Jadi saya mengikuti pemberitaan perkawinan mereka itu dari koran. Dan saya ingat banget waktu itu mereka menggunakan adat Jawa, yang mana si Tommy pakai kayak raja-raja Jawa itu yang terbuka itu ya, separuh terbuka, sementara si Tata pakai kemben juga seperti putri-putri Jawa pada umumnya. Dan yang saya sempat meliput juga, yakni yang kedua adalah pernikahan dari Yeni Wahid,
putri dari Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Jadi Yeni itu menikah pada tanggal 15 Oktober 2009 di kediaman Gus Dur di Ciganjur, Jakarta Selatan. Pada saat itu Gus Dur sudah nggak menjabat sebagai presiden, tapi sebagai mantan presiden pasti pernikahan putra-putrinya itu menjadi perhatian publik. Karena pada saat itu presiden, wakil presiden, dan mantan-mantan pejabat juga hadir pada saat itu. Karena waktu itu saya liputan di istana, waktu itu Presiden SBY datang ke sana untuk menghadiri dan kalau nggak salah menjadi saksi pernikahannya ya, karena Presiden SBY dan Wakil Presiden Yusuf Kala pada saat itu menghadiri acara pernikahan. SBY dan JK kalau nggak salah menjadi saksi pernikahan mereka yang berlangsung di Ciganjur, Jakarta Selatan. Adapun suaminya Yeni Wahid namanya Faris ya, Dorer Faris. Ini adalah kalau nggak salah politisi dari Partai Gerindra yang waktu itu sudah menjabat sebagai anggota DPR RI, berasal dari Probolinggo atau Lumajang, Jawa Timur. Dan yang menarik pada saat itu mas kawin dari pernikahan mereka adalah 40 ekor sapi. Sapi itu kan identik dengan Madura ya, karapan sapi, karena meskipun berasal dari Jawa Timur, si Faris ini masih ada darah-darah Maduranya. Jadi sapi yang dijadikan sebagai mas kawin. Itu tahun 2009 ya. Kalau tidak salah pernikahan putranya Pak Harto berlangsung di mana tuh saya lupa ya, karena waktu itu belum menjadi wartawan, masih sekolah. Sementara kalau pernikahan putranya Gus Dur berlangsung di kediaman pribadi Gus Dur. Nah sekarang pernikahan putra dari Presiden SBY. Jadi Pak SBY memiliki 2 putra yang dua-duanya menikah saat Presiden SBY menjabat sebagai presiden 2 periode. Jadi yang pertama Agus Harimurti Yudhoyono dan Anissa Pohan, mereka menikah pada tanggal 8 Juli 2005 di Istana Bogor. Nah 2005 ini saya waktu itu belum di Jakarta ya, karena di Jakarta masih baru 2007. Tapi 2005 saya sih sudah sambil kuliah juga udah jadi reporter di salah satu radio di Jogja, sehingga mengikuti. Cuman detailnya saya nggak terlalu tahu, tapi yang jelas waktu itu pernikahan berlangsung di Istana Bogor, dan saya juga sempat baca-baca berita saat itu kalau nggak salah, karena pernikahannya di Bogor jadi kayak hotel-hotel di Bogor itu penuh karena banyak public figure yang juga diundang pada saat itu. Apalagi kan mantunya Pak SBY saat itu kan Anissa Pohan kan artis ya, jadi dia punya banyak kolega artis. Sementara Agus Yudhoyono saat itu masih aktif sebagai tentara dengan pangkat kalau nggak salah mayor ya. Saya nggak mengetahui ceritanya, tapi tahu sedikit banyak cerita itu malah setelah saya liputan di istana, diceritain oleh wartawan-wartawan senior di istana. Ada cerita terkait dengan mereka saat liputan waktu Agus dan Anissa Pohan menikah. Tapi saat mereka udah punya anak, jadi saya udah di istana tuh kalau nggak salah tahun 2009 atau 2008 ya, kalau nggak salah 2009. Saya 2008 awal tuh baru masuk di istana, 2008 akhir itu baru masuk di istana. Sementara 2009 mungkin, iya kalau nggak salah 2009 tuh punya anak. Nanti jelasnya akan berapa, tapi yang jelas pada saat itu lahirnya itu pas tanggal 17 Agustus. Jadi waktu kita lagi persiapan liputan 17-an itu selentingan tuh kabar di kalangan wartawan bahwa jadi tanggal 17 Agustus saat itu Presiden SBY mendapatkan kado kemerdekaan yang sangat indah, karena waktu itu punya cucu pertama, yakni anaknya Agus dan Anissa Pohan, yakni namanya Almira Tunggadewi atau panggilannya Aira. Nah untuk pernikahan putra yang kedua Presiden SBY saat itu, yakni Ibas atau Edi Baskoro Yudhoyono dengan putri dari Mensesnek saat itu, Hatta Rajasa Alia Rajasa
saya baru mengikutinya dan meliputnya secara langsung, karena saat itu saya sudah liputan di istana dan pernikahannya berlangsung pada tanggal 24 November 2011, berlangsung di Istana Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Kenapa mereka menikah di sana? Dari informasi yang kami dapatkan saat itu, karena awal mula mereka bertemu dulu itu di sana. Jadi Ibas dan Alia waktu itu pertama kali ketemu itu di Istana Cipanas. Nah, dari situlah mungkin tumbuh cinta atau gimana, akhirnya mereka menikah. Dan untuk sebagai penanda bahwa mereka kenal di sana, maka pernikahannya pun berlangsung di Istana Cipanas. Jadi dua putra dari Presiden SBY saat itu, dua-duanya menikah itu di istana. Ibas di Istana Cipanas, sementara Agus menikah di Istana Bogor. Seperti itu. Yang sekarang, yang terakhir nih, presiden kita yang sekarang, Presiden Joko Widodo, yang besok tanggal 11 itu akan menikahkan putra bungsunya Kaisang dan Erina Gudono. Beliau punya 3 putra dan putri, dan ketiga-tiganya menikah pada saat Presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Tapi yang membedakan pernikahan antara putra dan putri Presiden Joko Widodo dan Presiden SBY, kalau Presiden SBY semua putranya menikah di istana, sementara Presiden Jokowi menikahkan putra-putrinya tidak di istana, melainkan di kediaman pribadinya di Solo, Jawa Tengah. Jadi yang pertama anak sulungnya waktu itu Gibran dan Selvi menikah pada tahun 2015, berarti kurang lebih 7 atau 8 tahun yang lalu, yang menikah pada hari Kamis tanggal 11 bulan Juni tahun 2015 di Solo. Dan waktu itu pernikahannya berlangsung lumayan sederhana ya, kalau dikaitkan bahwa mereka adalah putra presiden. Pernikahannya saat itu dianggap sederhana, tidak terlalu mewah, dan berlangsung di Solo, Jawa Tengah. Nah, pernikahan mereka ini sempat jadi pemberitaan, perbincangan dua kubu masyarakat, karena calon istri atau yang sekarang udah jadi istri dari Gibran, seorang Muslim, tetapi ketika mereka menikah, si Selvi sudah pindah menjadi seorang mualaf, dan sampai sekarang mereka sudah dikaruniai dua kalau nggak salah ya, dua anak ya, putra dan putri. Nah, yang lucu itu yang cucu pertama Pak Jokowi, apa namanya lupa ya, nanti kita cari-cari deh, pokoknya lucu lah. Oh, Jan Etes, namanya lucu, Jan Etes ya. Nah, yang kedua putra putri ya, ini putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu. Jadi Kahiyang ini menikah dengan Bobi Nasution, pria asal Medan, Sumatera Utara ya. Mereka kalau nggak salah dulu itu kenal saat sama-sama kuliah di IPB atau di mana, waktu itu kenalan, mungkin kuliah S2 waktu itu ya, kenalan, terus akhirnya pacaran dan akhirnya menikah pada tanggal 8 November 2017 pada hari Rabu di Gedung Geraha Sababwana, yang mana gedung itu adalah milik keluarga Pak Jokowi ya, kalau nggak salah ya. Nah, sempat juga dikabarkan pernikahannya mewah, menghabiskan uang sekitar kurang lebih 2 miliar. Tapi pemberitaan ini ditepis oleh Presiden Jokowi bahwa pernikahan mereka tidak menghabiskan uang sampai 2 miliar, tapi tidak dijelaskan secara pasti berapa jumlah dana yang dikeluarkan untuk melangsungkan pernikahan anak kedua dari Presiden Jokowi ini. Sekarang mereka udah punya 2 atau 3 anak ya, kalau nggak salah ketiga atau 2, saya kurang tahu apa. Tapi yang jelas Bobi sekarang menjadi wali kota atau gubernur ya, pokoknya jabatan di Sumatera Utara sana, wali kota kalau nggak salah. Terus
Selanjutnya putra terakhir. Nah, ini yang sekarang kenapa saya bikin video ini, karena memang ini terkait dengan pernikahan Kaisang putra terakhir Presiden Joko Widodo. Jadi Kaisang ini menikah dengan seorang mantan finalis Putri Indonesia. Dia Putri Indonesia mewakili daerah istimewa Yogyakarta, namanya Herina Gudono, orang asli Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, mereka ini menikah pada tanggal 11 Desember, berarti besok pagi ya. Besok pagi mereka melakukan pernikahan. Adapun prosesinya itu sudah dimulai dari tanggal 8 lalu, tanggal 8 dimulai dimulai di tanggal 8 itu pengajian di rumahnya masing-masing, baik mempelai calon mempelai putri dan calon mempelai putra. Dilanjutkan dengan siraman pada tanggal 9. Saya tadi salah bilang besok tanggal 11, berarti besok tanggal 10 ya. Jadi siraman tanggal 9 atau hari ini berlangsung di kediaman mempelai pria Kaisang artinya di rumah Presiden Jokowi ya, di Solo sana. Foto-foto siraman mereka sudah beredar luas di sosial media, karena kalau tidak salah dari pihak istana telah menyebarkan foto-foto tersebut ke media dan sudah disebarkan di media masing-masing. Dan juga kayaknya masyarakat umum juga banyak mengupload foto-foto siramannya Kaisang. Nah, pada hari yang sama juga berlangsung acara midodareni atau seserahan dari calon pengantin pria ke calon pengantin wanita. Nah, sementara untuk tanggal 10-nya atau besok pagi itu akan berlangsung acara akad nikah yang berlangsung di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo. Jadi itu kalau nggak salah adalah salah satu peninggalan dari Keraton Yogyakarta yang terletak di Jalan Solo, yang nggak jauh tempatnya dari Mall Amplas atau Ambarukmo Plaza ya. Pantesan beberapa hari ini di sekitar Jalan Solo itu banyak lalu lalang pengamanan ataupun pembersihan di sana sini. Bahkan tadi sore saya pulang kerja itu berpapasan dengan tank dari tentara ya, dan juga mobil-mobil patwal kesana kemari kayaknya untuk persiapan. Dan juga sepanjang Jalan Solo dari kemarin saya lihat itu dibersihkan oleh petugas kebersihan ya, untuk mempersiapkan besok kan pasti ada rombongan dari presiden, mempelai dan juga tamu-tamu undangan yang tentunya biar kelihatan bersih dan rapi, serta pengamanannya juga mulai diperketat untuk memastikan keamanan pada saat berlangsungnya pernikahan besok. Adapun besoknya akan menjadi saksi di pernikahannya Kaisang ini adalah Mensesnek Pratikno dan Menteri PUPR Pak Basuki ya. Nggak tahu kenapa mereka berdua dijadikan sebagai saksi. Mungkin karena dua-duanya alumni Jogja ya, kalau Mensesnek alumni UGM, sama juga Pak PUPR juga alumni UGM Jogja. Mungkin karena tempatnya di Jogja, yang jadi saksi adalah menterinya Pak Jokowi yang berasal dari Jogja. Adapun Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin besok akan memberikan khutbah pernikahan, pasti juga memberikan doa dan masukan-masukan mau'idatul hasanah kepada mempelai dan juga kepada para tamu undangan. Kalau menggunakan adat Keraton Jogja, jadi besok itu waktu akadnya itu sendiri ya, jadi mempelai pria sendiri yang akad. Sementara setelah akad sah akan berlangsung panggih. Panggih itu artinya mempertemukan bukan calon lagi ya, udah pengantin pria dan wanita dipanggil atau dipertemukan setelah akad berlangsung. Yang jelas tempatnya kalau nggak salah di tempat yang sama ya, di Pendopo Agung Kedaton Ambarukmo. Sedangkan untuk keesokan harinya tanggal 11 akan ada kirap. Nah, kirap ini tidak berlangsung di Jogja tetapi berlangsung di
kediaman Presiden Joko Widodo di Solo. Sorry, ini berlangsung di Loji Gandrung kalau nggak salah tempat ini ya, rumah dinas wali kota kalau nggak salah ya. Dilanjutkan dengan tasyakuran di hari yang sama di tanggal 11 Desember yang berlangsung di Pura Mangkunegaran di Solo sana. Kita juga udah lihat kemarin-kemarin kayak gladi resik di Pura Mangkunegaran. Kaisang ataupun pihak yang hadir pada saatnya nanti itu sudah melakukan gladi resik, kita lihat foto-fotonya. Jadi jelas beda ya. Tiga putranya Pak Jokowi, putra-putrinya Pak Jokowi dan dua putranya Pak SBY sama-sama menikah pada saat bapaknya menjadi presiden, sama-sama 2 periode juga. Cuman bedanya kalau Presiden SBY, dua putranya menikah berada di Istana Bogor dan Istana Cipanas, sementara putra-putrinya Pak Jokowi menikah di tempat asalnya sendiri di Solo, Jawa Tengah. Saya nggak tahu apa pertimbangan Pak Jokowi tidak menikahkan putra-putrinya di istana, saya nggak tahu, dan itu pilihan masing-masing. Yang jelas kita doakan bersama semoga besok pernikahan Mas Kaisang berlangsung secara aman, sukses, lancar, dan kita doakan juga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan, sedikit cerita terkait dengan pengalaman liputan, dan juga bukan pengalaman liputan ya kalau yang Presiden Jokowi ini, karena saya sudah tidak di lapangan, jadi sekedar melihat kondisi secara langsung karena kebetulan saya di Jogja, melihat persiapan pernikahannya Kaisang udah kita lihat sejak beberapa hari lalu di Jogja. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa komen, like, subscribe biar saya lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.